panggil ahli siapa, panggil saksi siapa, siapa bisa membantah tanggal 22 Maret berdasarkan SK 03, 06, 07, 04 itu ada pergantian pejabat. Oke, mungkin kalau teman-teman Bawaslu mau membantah dengan begini, bukankah ada Bentar, surat edaran dari Mendagri bahwa pergantian itu tidak ada masalah? kita bahwa Jone Ganda melakukan pergantian pejabat pada tanggal 22 Maret. Tapi Bib, Oke. faktanya sekalipun kita sudah menembuskan ini dari tanggal 18 19 September, diam Bawaslu. Oke. Ada apa dengan Bawaslu ini? Ini kita akan share. Selamat pagi Om Pena. Apa kabar? Mic-nya bisa dinyalakan? Ini Pena tua juga ini. Kita punya Pak advokat ini. Advokat senior. Puji Tuhan sehat, Habib Alhamdulillah. Taufik. Alhamdulillah. Siap, siap. Oke, kita intinya mau mulai tidak formal aja ya. Pak Baik, Michael, baik, yang baik. jelas sebagaimana sebaran yang sudah saya share di ruang publik, bahwa diskusi kita hari ini sebenarnya ingin bagaimana, saya agak penasaran gitu. Saya mengikuti pasal 71 ini ya di beberapa daerah. Kita juga udah pernah diskusi sebelumnya, Pak Michael, diskusi soal bagaimana kemudian KPU dan juga Bawaslu harus menghidupkan pasal 71 yang berkaitan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petahana ya atau bupati maupun gubernur wali kota yang melakukan rotasi atau mutasi pejabat. Nah, itu diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Pilkada. Nah, menariknya adalah Bung Michael ini saya lihat agak serius kemarin di Minahasa Utara untuk melakukan semacam apa ini istilahnya? Semacam gugatan terhadap adanya Bupati Minahasa Utara yaitu Pak Jone Ganda yang melakukan rotasi pejabat di 6 bulan sebelum apa? Sebelum Kapan? penetapan ya Penetapan. gitu. Nah, kalau saya baca di pasal 71 ini kan silakan teman-teman di Facebook kalau kepingin mempelajari Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 bisa dilihat. Saya juga bisa share sebenarnya ini, saya perlihatkan aja dulu dengan ke teman-teman supaya mereka bisa lihat ini ada saya bacakan ya Pak Enak ya. Sebentar ini agak gangguan ini. Ini pasal 71 ini intinya di nomor 2 ya Pak ya. Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan. Nah, ini nih. Ya. Saya nggak perlu share di apa screen supaya nggak mengganggu kita punya pembahasan. Nah, yang jelas yang ingin saya Tapi bisa, gali adalah ya. Bung bisa baca terus itu, karena ada syaratnya di situ. Artinya bahwa Oh iya, dilarang. boleh di penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Itu penting juga gitu. Nah, pada faktanya mungkin dalam penelitiannya Pak Michael dengan teman-teman di Minahasa Utara, ternyata ada peristiwa yang membuat bupati itu tidak mendapatkan persetujuan dari menteri dulu, ya kan? Nanti sebulan kemudian baru yang bersangkutan melakukan eh, permohonan ke bupati apa kepada Mendagri dengan meminta persetujuan. Nah, ini kan peristiwa yang pelanggarannya sudah dilakukan baru minta izin gitu. Tapi aku nanti minta Pak Michael tolong lakukan semacam elaborasi ulang. Nah, namun kan yang jangan dilupakan, teman-teman sudah melakukan semacam laporan kepada KPU, laporan kepada Bawaslu, tapi KPU kemudian tidak menggubris karena menurut teman-teman KPU tidak ada nomenklatur secara teknis bagaimana mau membatalkan berkaitan dengan pasal 71 itu. Itu bahasa umumnya teman-teman KPU. Yang kedua, kalau kemudian di-share kepada Bawaslu, Bawaslu Minut setahu saya itu sudah memberikan pemberitahuan bahwa baik di pidana, di administrasi, di sengketa pemilihan itu tidak memenuhi unsur atau tidak memenuhi syarat atau sebutlah ditolak gitu. Nah, ini menarik. Nah, sekarang teman-teman kayaknya lagi menuju ke PT Tun gitu karena memang nomenklatur di Undang-Undang Pemilihan kalau proses ini ada problem di tingkatan penyelenggaranya, maka diteruskan ke PT Tun. Kenapa teman-teman getol sekali? Bawaslu sudah menyatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur,
kemudian KPU juga sifatnya pasif, mereka tidak membuat keputusan karena ini memang mereka tidak punya petunjuk teknis, walaupun dalam undang-undang menyebutkan, atau PKPU itu sendiri menyebutkan KPU dapat membatalkan ya. Tapi mereka berprinsip selama tidak ada petunjuk teknis bagaimana mekanisme pembatalan, mereka belum bisa bergerak. Nah, tapi ketika teman-teman ke Bawaslu, Bawaslu menolak baik pidananya, administrasinya, dan juga sengketa pemilihannya. Sekarang teman-teman hukum ya Pak Michael dan kawan-kawan menuju ke PT Tun. Menuju ke PT Tun ini apalagi yang mau diharapkan gitu? Bukankah sudah tertutup peluang ketika sudah di Bawaslu? Coba Pak Pena Michael ini menjelaskan ke publik. Ya, makasih Bung Habib Taufik. Ya. Sambil Jadi ngopi ya ini, Pena ya. ya siap. Ini persoalan keadilan dan penegakan hukum sebenarnya. Ya. Pak, kenapa kita tidak berhenti dan akhirnya menjadikan PT Tun sebagai muara penyelesaian dari pelanggaran ini? Karena kita melihat bahwa penyelenggara ini tidak berjalan atau tidak berfungsi secara konstitusional. Makanya lari kita untuk mencari keadilan yang sudah pasti bermuara pada pengadilan. Bagaimana Anda mau menyebut bahwa teman-teman penyelenggara itu tidak berfungsi secara konstitusional? Bukankah mereka juga punya nomenklaturnya? Jadi begini, Bib. Siapa yang bisa membantah hari ini bahwa tanggal 22 Maret 2024 terjadi pelantikan Oke, oleh itu Bupati fakta. Petahana Jonegoro? Siapa yang bisa membantah itu? Oke, itu Mari fakta. kita, siapa bisa membantah? Panggil ahli siapa, panggil saksi siapa bisa membantah tanggal 22 Maret berdasarkan SK 03, 06, 07, 04 itu ada pergantian pejabat. Siapa bisa membantah? Oke, mungkin kalau teman-teman Bawaslu mau membantah dengan begini, Bentar, bukankah ada bentar. surat edaran dari Mendagri bahwa pergantian itu tidak ada masalah? Yang nomor 29 Bentar. itu. Kita berurutan memahami case ini. Oke, Ya. silakan. Fakta pertama bahwa siapa yang bisa membantah bahwa Jone Ganda melakukan pergantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024. Fakta kedua adalah siapa yang bisa membantah bahwa tanggal 17 April 2024 Jone Ganda mengembalikan orang yang sudah dari dia lantik, dia cabut SK pelantikan tanggal 22 Maret, sehingga orang yang sudah bergeser ke posisi A, sekarang kembali lagi ke orang yang sudah bergeser ke posisi B, sekarang kembali lagi ke posisi A. Pertanyaannya, siapa yang bisa membantah bahwa itu fakta telah terjadi pergantian pejabat kedua kali? Oke, saya cut dulu. Sebentar, saya cut. Anda mau bilang bahwa sebenarnya Jone Ganda itu, Bupati Minahasa Utara, sudah melakukan pelanggaran 2 kali. Pelanggaran pertama adalah dia memutasi di tanggal 22 itu tanpa persetujuan menteri. Kemudian 1 bulan kemudian dia batalkan mutasi tersebut atau pelantikan tersebut dan dia kembalikan. Anda mau mengatakan pengembalian itu juga bagian dari mutasi? Pergantian pejabat. Yes, Karena pergantian pejabat. referensi hukum daripada SK pembatalan itu adalah orang yang sudah dipindahkan lagi. Dan kedua peristiwa itu belum ada persetujuan dari Mendagri ya? Ya. Oke. Siapa yang bisa membantah bahwa definisi pergantian pejabat itu adalah perpindahan pejabat dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain? Tidak ada yang bisa membantah definisi itu. Sekarang ketika tanggal 22 terjadi pergantian, perpindahan pejabat, tanggal 17 terjadi lagi, maka kedua-duanya adalah fakta, ada pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri. Ini dulu yang mesti kita pertegas. Sebelum kita bicara bahwa itu memenuhi unsur pasal 71 ayat 2. Fakta itu tidak dibahas. Dia mesti jadi petahana dulu, Dit. Ketika baru bisa jalan. Kalau untuk orang wali kota, bupati yang tidak mencalonkan diri, dia pakai ketentuan lain. Ya bisa ketentuan kepegawaian. Tapi gini, dari 2 fakta itu berdalih lagi kan bahwa pemberitahuan edaran Mendagri untuk memberitahukan tanggal 22 Maret itu nanti muncul tanggal 29. Oh, keliru kalau berdalih di situ. Sebenarnya Bapak Jone Ganda wajib memahami sebagai calon petahana bahwa sebelum dia melakukan apa-apa ada
koridor hukum yang sudah mengatur kalau mau calon. Ya kan? Kalau mau calon, ada koridor hukum 6 bulan sebelum dia mesti tahu dan wajib tahu karena undang-undangnya tahun 2016. Gitu. Justifikasi itu tidak bisa dipakai. Bahwa surat pemberitahuan Mendagri nanti tanggal 22 Maret tidak bisa dipakai. Karena hitung 22 Maret adalah 6 bulan dari dihitung mundur dari tanggal 22 September 2024. Baru argumentasi satu lagi. Mereka memakai argumentasi bahwa seharusnya untuk menetapkan 6 bulan sebelum itu adalah KPU. Nah, pertama dasar hukumnya nggak ada. Tapi yang kedua, taruhlah kita pakai tanggal 22 Maret itu bukan batas waktu 6 bulan sebelum penetapan. Kita Oke. undur. 17 April kena berarti. Betul. Iya kan? Betul. Ini yang saya bilang. Mau kita dari sudut pandang tanggal 22 Maret, mau sudut pandang 17 April 2024, pergantian pejabat ini tetap bermasalah tanpa persetujuan Mendagri. Memenuhi unsur pasal 71 ayat 2. Oke. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Makanya saya bilang ini bukan persoalan apa menjegal saling jegal, bukan. Ada persoalan hukum yang kita mesti bicara tegas soal itu. Iya, betul. Ini persoalan hukum dan persoalan keadilan. Karena kita mesti paham, Bib, Iya. latar belakang lahirnya pasal ini adalah sejak ditetapkannya undang-undang ini tahun 2015. Oke. Ini sudah dimasukkan oleh pembentuk undang-undang karena apa? Di bawah tahun 2004, di bawah tahun 2014 Iya. itu, 2015 di bawah itu pilkada kita itu orang petahana mempolitisasi birokrasi Iya, untuk keuntungan politik. betul. Itu fakta. Maka kenapa legal history daripada pasal 71 ini itu dimunculkan, dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang yaitu pasal 71. Karena politisasi di kalangan birokrasi untuk mendukung petahana itu sudah terjadi dalam beberapa kali pilkada. Nah, sekarang ketika fakta ini terjadi, bagaimana cara menegakkan pasal 71 ayat 2 dan 71 ayat 5? Dan Kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya bahwa penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal 71 itu juga pernah terjadi di beberapa daerah ya. Di tahun 2020, di tahun 2017, pilkada ya, 2017, 2020 ada peristiwa-peristiwa yang kemudian KPU melakukan pembatalan terhadap calon bupati maupun wakil bupati atau gubernur yang kemudian kedapatan melakukan pelanggaran pasal 71. Memang kebanyakannya adalah itu berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu. Bahkan yang di Papua itu rekomendasi dari Bawaslu RI. Walaupun dalam Undang-Undang 7 ini tidak diatur ya, apakah yang berkaitan dengan pelanggaran pasal 71 itu harus menunggu keputusan pengadilan atau menunggu keputusan atau rekomendasi dari Bawaslu. Artinya seharusnya teman-teman KPU itu melakukan pembatalan berdasarkan mekanisme yang mungkin secara internal. Tapi kan teman-teman KPU itu berdalih begini, karena ini pelanggaran administrasi maka dia prosesnya administrasi. Kita kembali ke pasal 134 di Undang-Undang Pemilu kalau nggak salah. 134, 138, 140. Mekanisme tentang penanganan pelanggaran administrasi itu diserahkan kepada Bawaslu. Tapi nomenklaturnya diatur dalam konteks pelaporan. Nah, artinya kalau tidak ada yang melapor kepada Bawaslu, tidak ada yang melapor kepada pengawas pemilu, berarti pelanggaran ini juga mati gitu. Dalam artian Bawaslu tidak bisa mengatur. Nah, sekarang teman-teman kan sudah melapor nih ke Bawaslu. Pun itu teman-teman Bawaslu membuat pernyataan atau semacam apakah saya mau tanya Bawaslu kemarin minut itu apakah memberikan semacam keputusan bahwa laporan ini tidak memenuhi unsur? Ada nggak penjabarannya seperti apa bahasa hukum dari teman-teman Bawaslu? baik, Bib, saya jelaskan. Saya jelaskan. Ya, Saya mendengar dalam persidangan, ini kan kita sudah masuk ke persidangan PT Tun ya. Nanti oke. saya akan jelaskan kenapa kita kemudian menggugat ke PT Tun. Ahli dari KPU itu menarasikan opininya seperti ini, bahwa pasal 71 itu masuk dalam rumpun pelanggaran kampanye. Hmm? Walaupun pelanggaran itu terjadi bersifat retroaktif. Oke. Dia argumentasinya begitu.
Karena dia masuk dalam rumpun pelanggaran kampanye, maka muara atau mekanisme hukum yang harus ditempuh adalah pelanggaran administratif. Saya bertanya di dalam proses persidangan itu, sekarang begini, KPU kan berdasarkan Bawaslu ya, Iya, Bawaslu berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 iya. itu memiliki kewajiban menindaklanjuti pelanggaran dengan atas dasar dua, temuan dan laporan. Oke. Tanggal 18 September 2024, ada tanggapan masyarakat dimasukkan ke KPU bahwa ada dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 oleh Bupati Petahana. Itu disampaikan oleh masyarakat. Oke. Tanggal 19, partai pendukung, 19 September, partai pendukung itu menyampaikan lagi, PSI, Gerindra, Nasdem menyampaikan lagi ke KPU bahwa ada pelanggaran, dugaan pelanggaran Bupati Petahana, Oke. melantik tanpa izin Mendagri, Iya. menggeser pejabat tanpa izin Mendagri. Semua laporan, semua tanggapan masyarakat ini ditembuskan kepada Bawaslu, Oke. ya. Nah, harusnya ini kan menjadi informasi awal untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Saya bertanya kepada ahli daripada KPU. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada tembusan informasi begitu, Bawaslu bisa menjadikan itu sebagai temuan atau tidak? Berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, dia bilang bisa. Nah, sekarang kalau itu bisa jadi temuan, saya tanya, apakah kemudian Bawaslu berkewajiban untuk menindaklanjutinya? Dia bilang, oh iya berkewajiban. Tapi, Bib, Oke. faktanya, sekalipun kita sudah menembuskan ini dari tanggal 18-19 September, diam Bawaslu. Oke. Ada apa dengan Bawaslu ini? Oke. Akhirnya tanggal 27 September 2024, masyarakat melapor untuk mencari keadilan, Iya. ya. Pak Noldi Awi, saya dampingi melapor ke Bawaslu RI. Iya. Bawaslu RI kemudian melimpahkan ke ke Bawaslu Minahasa Utara, Iya. ya. Bawaslu Minahasa Utara mendaftarkan dua perkara. Perkara 0102, satu pidana, Mm-mm. satu pidana. Nah, 5 hari kemudian kami dapat pemberitahuan bahwa pelanggaran ini tidak memenuhi unsur. Oke. Baik pelanggaran administratif, baik pelanggaran pidana tidak memenuhi unsur. Dan pemberitahuan ini, Bib, Iya. ini yang saya mau bilang kepada publik, pemberitahuan ini tanpa penjelasan apanya yang tidak memenuhi unsur. Apa dasarnya Bawaslu mengatakan tidak memenuhi unsur? Oke, oke. Ya, Boleh digarisbawahi ya, yang dimaksud dengan oleh teman-teman Bawaslu bahwa ini tidak memenuhi unsur. Saya mau tanya, bentuknya apakah dalam bentuk keputusan atau dalam bentuk, kalaupun dia pemberitahuan, biasanya kan begini, saya pengalaman di Bawaslu, kalau ada kemudian laporan yang kami anggap tidak memenuhi unsur, yang tidak memenuhi syarat, maka ada penjelasan-penjelasan hukumnya. Ada dasar hukum yang membuat misalnya kami menilai, teman-teman laporannya ini belum memenuhi syarat formil material, atau tolong Bung, lakukan perbaikan, atau ada problem hukum yang sebenarnya dalam analisa kami sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu menilai bahwa unsurnya melakukan pelanggaran pasal 71 itu tidak ada. Nah, saya mau nanya, apa yang ditelurkan oleh teman-teman Bawaslu Minut yang kemudian diberikan kepada teman-teman hukum? Bung, apa bisa di share screen? Bisa, Siapa tahu saya bisa. bisa share Kita screen. bisa Bisa share. share screen-nya. Supaya saya share, publik melihat, publik menilai. Ada apa dengan Bawaslu Minahasa Utara ini? Oke. Pemberitahuannya itu hanya bahwa tidak memenuhi unsur. Oke. Mungkin Bung Bung Michael bisa matikan dulu WhatsApp laptopnya itu. Artinya bisa keluar dulu dari apa biar enggak di. Baik, baik, baik. Oke, silakan. Atau sudah kirim kirim di mana ya? Oh, saya kirim ke Habib dulu ya, supaya bisa di apa namanya? Bisa di-share ya. Boleh, boleh. Habib, saya share ke Habib keputusan KPU ya. Hmm. Coba silakan Bung Taufik lihat. Keputusan KPU atau Ini keputusan Bawaslu, Pak? keputusan Bawaslu. Coba Oke. silakan Habib lihat. Ini dua laporan pemberitahuan ya, pemberitahuan ini status laporan ya. Saya laporan itu. Oke. Nah, Sebentar saya ini lagi. saya kirim satu ya. Untuk laporan status laporan pelanggaran administrasi.
Coba Habib lihat, Bung Taufik lihat. Siap, Nah, sebentar kemudian saya. Oh, ini yang Bawaslu, ya, yang pemberitahuan tentang membahas status laporan. Oke, pemberitahuan tentang laporan ya. oke. Ini Saya mau. laporan masyarakat berdasarkan Perbawaslu ini memenuhi syarat masyarakat pemilih untuk melakukan laporan. Sekarang mekanisme ini ditempuh untuk menguji apakah rumpun pelanggaran kampanye yang dikatakan oleh ahli dari KPU kita melewati proses itu. Ya, Walaupun lewat masyarakat, tetapi berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf A Perbawaslu nomor 8, masyarakat warga negara Indonesia yang punya hak pilih di Minut bisa melapor. Kita lewat mekanisme itu menguji apa benar ada pelanggaran. Nah ini coba lihat. Ini kan berarti kan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Tidak ada penjelasannya, tidak ada pertimbangan. Ya kan, selevel Bawaslu ini produknya. Apa kita mesti pergi bertanya lagi apa yang kenapa tidak memenuhi unsur? Harusnya kan mereka ada penjelasan dengan keputusan ini. Saya tidak tahu format mereka modelnya seperti apa, tetapi kalau pencari keadilan menerima pemberitahuan seperti ini tidak fair namanya. Ini tidak jelas namanya. Ya kan? Ini putusan yang tidak jelas alurnya. Gitu. Apakah modelnya seperti ini benar secara petunjuk teknis? Kalau modelnya seperti ini tidak memberikan keadilan, tapi ini abstrak, ya. Pidananya juga sama, laporan tidak memenuhi unsur pidana. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, mekanisme hukum kita sudah tempuh, iya kan? Nah, sekarang pilihannya bagaimana cara kita menghidupkan pasal 71 ayat 5 ketika KPU tidak membatalkan paslon yang bermasalah, ya. Alurnya saya sudah makanya Bung Taufik saya mengawali tadi dengan mengatakan mari kita berdebat kalau fakta pergantian pejabat ada atau tidak. Siapa yang bisa membantah hari ini? Tanggal 22 Maret terjadi pergantian pejabat, tanggal 17 April itu juga pergantian pejabat. Siapa yang bisa membantah fakta ya. itu? Oke, pada Nah, faktanya bahwa telah terjadi pelanggaran dan kemudian teman-teman Bawaslu membuat semacam keputusan, bukan apa ya? Apa ini? Hasil pemeriksaan penelitiannya bahwa menyebutkan telah laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur gitu. Nah, saya mau tanya, menurut di luar itulah, di luar apa namanya? Di luar soal mungkin Bawaslu punya terjemahan sendiri. Anda sendiri sebenarnya menilainya bagaimana itu? nah itu yang saya bilang ini tidak profesional. Oke. Ini tidak profesional. Dan Nah, ada satu lagi. Anda tadi menyebutkan mensinyalir bahwa jangan-jangan teman-teman Bawaslu juga masuk angin. Itu kan kesimpulan Habib masuk angin. Ada apa maksudnya gitu? Ada apa? Nah, Mungkin ketidakprofesionalan atau juga hal-hal nah, saya tertentu yang barangkali perlu dipelajari gitu. saya masih melihat dari aspek profesionalitas. Itu tidak profesional ini. Oke. Kita seolah-olah dibuat buntu oleh mereka. Oke. Nah, Kita seolah-olah dikunci oleh mereka. oke, saya mau tanya, kenapa KPU tidak melakukan semacam ya Alasan KPU punya mereka, kewenangan gitu. Kenapa mereka kemudian tidak. sebenarnya kalau kita baca dalam Undang-Undang Nomor 1 2015, Undang-Undang Nomor Oke. 10 2015, tidak ada mekanisme yang mewajibkan KPU harus menunggu rekomendasi Bawaslu. Betul. Kalau kita baca pasal 73 itu berbeda. Pasal Oke. 73 itu mencantumkan bahwa ada putusan Bawaslu dibatalkan. Oke. Ini kan tidak ada pasal 71 ayat 5 yang melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 Oke. dikenai, bukan dapat ya, Iya. Bung, Iya. harus digarisbawahi. Bahwa Pasal 71 ayat 5 mengatakan dapat dikenai tetapi dikenai sanksi pembatalan. oke. Kalau kata dapat berarti boleh laksanakan, boleh tidak. Oke. Nah, mungkin Tapi itu dikatakan, mereka mengambil bahwa boleh tidak kan. Jadi boleh tidak tidak membatalkan. tapi tidak ada kata diksi dapat itu tidak ada di pasal itu. Oke. Dikenai Dikenai. sanksi, dikenai sanksi pembatalan. Ya kan? Langsung gitu kan. Administrasi itu dalam hukum administrasi, sanksi administrasi itu ada yang bersifat memulihkan,
tetapi ada yang bersifat menghukum. Oke. Nah, berdasarkan pasal ini sifatnya menghukum. Kenapa KPU yang punya kewenangan tidak melakukan kewenangannya? Ya itu Ini tadi kan yang jadi saya bilang. pertanyaan. Itu tadi yang saya bilang, Pak Michael. Saya diskusi dengan teman-teman KPU bahwa mereka menganggap begini, oke, kita akan, karena pengalaman yang namanya pasal 71 itu penerapannya adalah ketika mendapat rekomendasi dari Bawaslu. Karena itu juga Nah, berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Mereka membaca di pasal 134 itu. Ha-ha. saya potong. Oke. Kalau ternyata Bawaslu punya jawaban seperti itu, kita mau buat apa? Iya, Iya kan? iya, Setelah itu pun, saya dan tim sudah mengajukan atas nama paslon paslon nomor urut 1, mengajukan permohonan sengketa perselisihan. iya. Jawaban Bawaslu, saya share ke Habib. Oke. Silakan, silakan ini supaya ini dibuka ke publik semua. Iya. Supaya dibuka ke publik. Ini jawaban Bawaslu. Ya, saya sudah mengajukan ini. Jawaban Bawaslu, ya, saya share ya. Oke. Bahwa permohonan sengketa perselisihan itu tidak memenuhi syarat secara material. Nah, yang jadi pertanyaan saya, syarat material apa yang tidak dipenuhi? Sementara di dalam pemberitahuan mereka, ya saya share sekarang ya. Coba Bung Taufik buka ini dan supaya publik menilai ada apa sebenarnya dengan penyelenggara-penyelenggara ini. Ya kan? Mereka berdiri sebagai penyelenggara yang netral atau tidak? Coba Bung Taufik buka. Saya Oke. udah share ke Bung. Kami mengajukan seperti gugatan lah terhadap objek sengketanya adalah penetapan SK Bupati nomor 797. Tapi jawaban Bawaslu begini, ya, dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat material permohonan penyelesaian sengketa. Persoalannya, kalau saya baca ini sebagai pemohon, tidak dapat diterima ini apa penyebabnya? Syarat material ini apa? Iya. Tidak jelas masalahnya. Ya kan? Seharusnya kalau memberitahukan sesuatu eksplisit dapat, kan kalau kita merujuk pada undang-undang nomor 10 2016, Bawaslu dalam keputusannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak transparan ini. Iya. Ya kan, sangat tidak transparan. Ditulis tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat secara material. Syarat material apa yang tidak dapat diterima? Pencari keadilan tidak dapat kepuasan dalam pemberitahuan ini. Iya, artinya begini ya, Anda mau mengatakan bahwa seharusnya kalaupun memang mau dilakukan jawaban penolakan, seharusnya di sini bukan cuma sekedar dibilang tidak memenuhi syarat material dan material permohonan penyelesaian sengketa. Artinya Anda mau bilang bahwa apa yang dimaksud dengan syarat material itu harus diterjemahkan secara komprehensif. Anda mau bilang begitu ya? Ya harus dijelaskan dong. Iya. Saya ini biasa mengikuti persidangan-persidangan. Iya. Hasil kalau gugatan tidak dapat diterima, Iya. itu dikasih penjelasan syarat apa yang tidak dipenuhi. Oke. Karena begini, kenapa saya mempertanyakan ini? Karena Perbawaslu pas nomor 2 tahun 2020, Iya. pasal 24 ayat 1 huruf A dan B Iya. itu menegaskan permohonan tidak dapat diterima karena dua alasan. Iya. Satu, permohonan itu berhubungan dengan objek berdasarkan pasal 5 di Perbawaslu itu, Oke. ya. Artinya begini, kalau keputusan KPU itu adalah karena melaksanakan putusan pengadilan, karena melaksanakan rekomendasi Bawaslu, nah itu tidak boleh disengketakan. Di Iya. pasal 5 Perbawaslu nomor 2 itu dijelaskan mana objek-objek keputusan yang tidak boleh disengketakan. Iya. Nah, kalau permohonan kami itu memenuhi kualifikasi pasal 5, maka tidak dapat diterima. Iya. Yang kedua, daluarsa. Kalau permohonan kami lewat waktu 3 hari, Iya. ya, maka tidak dapat diterima. Oh. Putusan KPU tanggal 22 September 2024. Iya. 22 September 3 hari itu berarti 23, 24, 25. Kami mengajukan permohonan pada tanggal 25. Oke.
Nah, sekarang memenuhi unsur tidak daluarsa, memenuhi syarat tidak daluarsa. Pertanyaannya, apa yang tidak yang bisa menyebabkan atau apa alasan hukum bisa menyebabkan kami tidak dapat diterima permohonan kami? Oke. Harusnya kan mereka buat musyawarah, Ya, panggil pihak-pihak. Kalau memang ada syarat material yang tidak dipenuhi, suruh dilengkapi, ya, ya kan? Buat proses seperti persidangan, karena itu kan proseduralnya. ya, Kalau memang permohonan kami tidak dapat diterima, di putusan akhir Anda Bawaslu memutuskan ya. permohonan tidak dapat diterima. Karena karena di dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 itu jelas kualifikasi mana permohonan yang tidak dapat diterima jelas. Begitu, ya kan? Karena mereka ya sekarang begini, mereka berdalil bahwa kita itu tidak berhak atau tidak berkedudukan hukum untuk mempersoalkan. Ini menurut versi Bawaslu setelah saya diskusi-diskusi non formal dengan mereka ya, bahwa kan pasangan calon kami nomor urut 1 Pak Melki dan Pak Christian ditetapkan, berarti tidak dirugikan secara langsung oleh putusan penetapan itu. Ya, argumentasi mereka begitu. Karena begini, uh, orang atau subjek hukum yang dapat mempersoalkan penetapan KPU itu menurut versi mereka adalah mereka yang dirugikan secara langsung. Ya. Nah, pertanyaannya dari mana mereka bisa menyimpulkan kita tidak dirugikan secara langsung? Ya. Apakah karena nama kita juga dimuat di situ? Ya. Ya, keliru. Nah, secara komprehensif Anda mau mengatakan kerugiannya di mana dari pihak Mike Contoh, ya, Melki Pangemanan? Karena dia kan contoh yang ya, Bib. bertarung berdua, cuma berdua ini. Contoh ya, Bib. Orang di SK kan ada dua nama, ya kan? Ya, Apakah orang yang ada dalam nama situ tidak bisa mensengketakan objek itu? Bisa dong, bisa. ya kan? Satu, itu peraturan undang-undang menegaskan bahwa sengketa administrasi itu, sengketa pemilihan itu ada dua. Ya. Satu sengketa di Perma nomor nomor 11 tahun 2016 Oke. bahwa sengketa sengketa pemilu itu sengketa apa namanya sengketa tata usaha negara Ya. pemilihan Ya. dan sengketa administrasi pemilihan itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau Perma itu kalau kita mempersoalkan penetapan Ya. maka kita harus lewat yang namanya sengketa tata usaha negara pemilihan. Oke. Tapi kalau kita mempersoalkan pembatalan Ya. pembatalan pasangan calon, keputusan pembatalan, maka kita sengketa administrasi pemilihan. Oke. Itu ada. Nah sekarang kan kita berarti masuk, gugatan kita masuk di kualifikasi mempersoalkan penetapan. Ya. Sekarang, kalau bilang kita tidak mengalami kerugian secara langsung, Ya. ya, Dip, Ya. argumentasi Bawaslu seperti itu, secara non formal ya, Ya. daripada material mereka, oh kita ditetapkan kok. Kenapa kita mempersoalkan? Kita ditetapkan, kita tidak dirugikan secara langsung. Ya. Nah, masalahnya SK ini kita gugat, dia menjadi merugikan bukan pada waktu proses penerbitan, tetapi ketika dia sudah jadi SK, Ya. ditetap dan dijumpai bahwa yang ditetapkan bersama dengan paslon Melki dan Christian ternyata orang yang wajib dibatalkan karena melanggar pasal 71 ayat 2, maka SK ini secara otomatis bertentangan dengan pasal 71 ayat 5. Hmm. Pasal 71 ayat 2 ayat 5. Oke. Maksudnya begini, secara prosedur ahli-ahli dari KPU kemarin mengatakan bahwa pasal 71 ayat 5 ini kan dan ayat 1 ayat 2 ini kan tidak menjadi dasar hukum untuk menerbitkan SK. Saya bilang betul itu. Tetapi ketika SK ini sudah Ya. menjadi SK, dia memang kan untuk menegakkan pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 ini kan mesti dijadikan petahana dulu. Ya. Petahana untuk menjadikan dia petahana di mana? Mesti dia jadi calon dulu. Ya. Kalau dia cuma bakal calon dan tidak lolos, tidak perlu kena pasal 71 ayat 2. Oke, saya mau bikin penjelasan komprehensif terkait ini. Banyak orang yang salah memahami bahwa penegakan pasal 71 itu adalah dengan kalau dia ditegakkannya, maka petahana itu di TMS-kan. Oh, keliru. Padahal yang dimaksud dengan pasal 71 ini
dia MS dulu. Karena yang berkaitan dengan MS dan TMS itu berkaitan dengan syarat calonnya. Mau dia punya Nah, ijazah, dia punya ini berbeda. pendidikan, betul. Jadi Ini ber- seseorang akan terjerat pasal 71 yaitu ketika dia sudah dikategorikan petahana. Nah, menjadikan Ya, seseorang sebagai petahana, dia harus lolos secara formal dulu sebagai syarat calon. Jadi MS memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat, maka kemudian kajian hukumnya untuk apakah dia benar-benar melakukan pelanggaran pasal 71, itulah yang kemudian ditegakkan. Orang banyak yang salah iya, paham, mereka mengira harus di TMS-kan sejak awal. Gara-gara peristiwa berbeda. men-TMS-kan sejak awal inilah, pernah sebuah peristiwa dibanggai kalau tidak salah, Bawaslu dan KPU-nya itu men-TMS-kan. Jadi Bawaslu merekomendasikan men-TMS-kan sebelum pengumuman syarat di saat penetapan. Jadi di saat penetapan di TMS-kan. Kan gitu. Akhirnya yang terjadi adalah teman-teman KPU dan Bawaslu-nya itu di DKPP akhirnya embang semua gitu gara-gara mekanisme prosedur yang keliru. Jadi sudah benar hari ini yang dilakukan oleh kawan-kawan di MS-kan dulu, setelah di MS-kan baru kemudian dijerat pasal 71-nya. Tapi KPU diam, Bawaslu menolak. Nah, sekarang masuk di PT Tun. Anda menilai apakah kemudian kekuatan pengadilan dengan fatwanya, dengan keputusannya nanti itu akhirnya katakanlah entah keputusannya tertolak kah, keputusannya telah terjadi pelanggaran kah, apapun keputusan dari PT Tun, Anda melihat apakah pasal 71 ini memang ujung-ujungnya harus lari ke PT Tun? Iya, harus dong. Harus Oke. dong. Kenapa saya menegaskan seperti itu? Kenapa saya bilang harus? Karena Sobuntu di. sekarang di penyelenggara udah buntu. Nah, kemudian gini loh, sekalipun Bawaslu punya kewenangan untuk pengawasan, tapi dia bukan lembaga justisi. Ya, Bawaslu bukan lembaga justisi. Oke. Sehingga muara daripada upaya pencari keadilan ya satu-satunya kita lewat apa? Pengadilan. Oke. Buktikan bahwa bahwa ini ada persoalan ya lewat pengadilan. Ya. Ya kan? Jadi yang Sekarang bersidang kan yang bersidang di pengadilan ini siapa? KPU dengan kuasa hukum calon ya. ya Pak kuasa hukum calon Adapun sebagai adapun pihak Joneganda sebagai petahana apakah kemudian dihadirkan? tidak 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 tidak. perlu gitu. Dia tidak Berarti yang teman-teman gugat adalah SK penetapan Jonegandanya yang dikeluarkan oleh KPU. sikap penetapan KPU Nah, terhadap terhadap negara. informasi yang diberikan oleh teman-teman Bawaslu, kalau teman-teman hukum menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang offside atau tidak profesional, kemana kemudian Anda akan proses itu? Kenapa tidak ke Bawaslu RI untuk minta putusan koreksi? Begini, kita kan laporannya ke apa? Ke Bawaslu RI. Oh gitu, Waktu oke oke. waktu Pak Noldi itu menyampaikan laporan itu kan ke Bawaslu RI. Nah, kalau teman-teman Nah, menilai bahwa yang dikeluarkan informasi oleh Bawaslu Minahasa Utara itu adalah sesuatu yang menurut teman-teman tidak profesional, apa langkah hukum yang akan dilakukan oleh paslon? nah itu yang saya bilang. Apa namanya? Kalau modelnya seperti ini, maka pilihan pilihan kita adalah kita kan DKPP Bawaslu. Kenapa Anda akan Kita DKPP? bagaimana? Kenapa harus di DKPP? Karena mereka bertindak tidak profesional. Itu yang saya Oke. bilang tadi. Semua sekarang bagaimana orang dapat kepastian kalau jawaban daripada pelaporan seperti itu? Oke, Iya kan? betul. Buka. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian hukum kalau kalau model penyelesaiannya seperti itu? Iya kan? Iya, Penyelesaian seperti itu, bagaimana kita dapat kepastian hukum? Kita sudah proses administrasi sudah, ya. iya, Proses administrasi untuk menguji barang ini, iya, ya, udah diikuti. Proses sengketa pemilihan di Bawaslu sudah diikuti. iya, Ketika itu mentok, fakta saya katakan tadi, fakta pergantian pejabatan Pak Persetujuan Mendagri itu ada dan terjadi. Sekarang bagaimana cara menegakkannya? iya, Kalau Bawaslu menutup pintu, iya, KPU tidak mengambil keputusan. iya, Padahal mereka punya kewenangan. Ya kalau KPU tidak mengambil keputusan untuk apa namanya membatalkan penetapan itu,
maka kan mekanisme ada dua untuk membatalkan keputusan penetapan paslon. Satu, oleh KPU sendiri, Iya, ya kan? Atau pengadilan. iya. Objek yang kita persoalkan adalah keputusan KPU. Sehingga ini bukan pelanggaran administrasi. Oke. Pelanggaran administrasi selesai Kita dibentukkan Oke, kita oleh seriusi dulu terkait pelanggaran. Ini aku anggap Bawaslu ya. Aku anggap Bawaslu. Barangkali ketika teman-teman Bawaslu menyatakan bahwa itu tertolak dan tidak memenuhi unsur terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petahana Bupati Minahasa Utara yang hari ini mencalonkan diri kembali, mereka mungkin berdasar pada surat edaran Mendagri ya. Belakangan ada surat pemberitahuan yang diberikan oleh Mendagri berkaitan dengan Minahasa Utara, bahwa dalam ya, perspektif Mendagri kita cek dulu peraturan surat edaran itu ada di mana biar teman-teman penonton juga bisa membaca itu ya, Pak Michael. Kita jangan dulu bahas, saya cek dulu ada di mana, apakah Tuan ada itu saya surat kirim, itu? saya kirim, saya Ya, kirim. ya, kirim saja. Kita akan lihat bahwa teman-teman sekalian, bahwa memang yang menarik di sini Menteri Dalam Negeri itu mengeluarkan semacam surat khusus terkait Minahasa Utara, bahwa sesungguhnya di Kabupaten Minahasa Utara itu secara administratif tidak terjadi pelanggaran karena sudah ada persetujuan, walaupun Hah? Eh, itu tidak menunjukkan bahwa tidak mengatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran, Oh, tidak ada oke, itu. oke. Penjelasan. Ini ada surat penjelasan. Kita tampilkan dulu di media ini ya. Kita tampilkan bahwa ini mungkin Penak tidak lihat tapi saya perlihatkan sudah ada di Facebook ini. Saya baca saja. Saya baca saja. eh Sebentar ya, Coba dibaca poin 4 huruf C dan D. Oke. Sebentar. Ini karena sistemnya kita menggunakan. Oke. Ya. Coba kita buka poin 4 huruf C dan D. Itu kan huruf 4, nomor 4 maksudnya. Oke, kita baca ya, bahwa penjelasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Anda mau suruh baca yang mana ini? Yang nomor 4, Oke. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan bahwa tanggal 22 September 2024 sehingga kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, kecuali mendapat persetujuan Mendagri, terhitung per tanggal 22 Maret. Oke. ya. Objek pergantian yang dilakukan dimaksud pasal 71 nomor 2 Undang-Undang 10 ini adalah pada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan sebagai kepala puskesmas. Terhadap Ya. pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara telah memperoleh persetujuan tertulis Mendagri ya tertanggal Hmm? 10 Mei 2024. Hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan puskesmas lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Nah, itu sebagaimana yang diatur pasal Bentar, 71. sampai di situ, Bib. Oke, Sampai di situ, Bib. oke. Pertanyaannya, apakah secara eksplisit itu berarti apa yang sudah dilakukan sebelum terbit surat ini itu berlaku? Artinya gini, ini surat kan terbit tanggal 10 Mei, tanggal 10 Mei Iya, 2024. iya, Pelantikan yang dilakukan Bupati Petahana itu tanggal 22 Maret 2024 dan mengembalikannya tanggal 17 April 2024. Pertanyaan saya, kalau membaca ini, apakah itu berarti apa yang mereka sudah buat itu dinyatakan benar sejak terbitnya surat ini? kalau saya mau bilang dalam konteks Undang-Undang 30 administrasi pemerintahan, bahwa secara tertib administrasi sudah tidak masalah karena terjadi pembatalan yang kemudian diberikan Oh, persetujuan di kemudian hari. beda, beda, Bib, beda, Oke. beda.
Masalahnya kalau secara hukum itu baca lagi ya yang di poin huruf D. Huruf D. Oh, Coba oke. kita baca huruf. Saya bacakan saja ya, saya bacakan saja biar tidak perlu di-share. Huruf D. Oke. Baca huruf D. Di huruf D menyebutkan terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Bupati Minahasa Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 telah dicabut berdasarkan keputusan Bupati juga tanggal 17 Ya. April tentang pencabutan surat keputusan Bupati Minahasa Utara pelaksanaan pelantikan di lingkungan Pemkab sehingga sudah dinyatakan tidak berlaku lagi pasal 33 nomor Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Itu gimana? Nah, itu yang saya bilang. Itu tidak seperti itu maknanya. Oke, Betul. Setelah dicabut itu tidak berlaku lagi. betul. Tetapi dia tidak berlaku sejak tanggal pencabutan kan? Ya. Berarti dari tanggal 22 sampai tanggal pencabutan itu berlaku. Oh iya, betul. Berarti fakta pelanggaran pergantian pejabat tanpa Betul. persetujuan Mendagri itu terjadi. Iya. Persetujuan Mendagri nanti terbit tanggal 10 Mei 2024. Iya, Tidak betul. mungkin pelanggaran kita hari ini kita memakai izin minggu depan. Iya. Ini yang menarik, yang Persetujuan menandatangani surat ini kok bukan Menteri Dalam Negeri ya, justru cuma PLH. memang didelegasikan ke Dirjen, Ke memang Dirjennya. didelegasikan. Oh gitu. Ada peraturan menteri untuk mendelegasikan itu ke Dirjen Otda. Nah, Oh. cuma persoalan substansialnya di situ. Bahwa pelantikan sebelum ada persetujuan tanggal 10 ini berarti pelantikan itu tidak ada persetujuan Mendagri. Ketika pelantikan tanggal 22 Maret dibatalkan tanggal 17, ingat baik-baik, koreksi tidak membenarkan kesalahan. Iya. Dia Koreksi memang tidak benar membenarkan melakukan kesalahan. koreksi, tetapi kesalahan yang sudah dilakukan tidak dibenarkan oleh koreksi. Karena apa? Koreksi ini hanya menunjukkan bahwa ada kesalahan sehingga diperbaiki. Malah menjadi pembenaran bahwa telah terjadi pelanggaran. Ya, begitu. Dan Oke. lebih parahnya, proses pembenarannya itu juga tidak benar, Iya. tidak melewati mekanisme persetujuan Mendagri. Iya. Dua kalilah terjadi pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri. Iya. Gitu. Mau diputar-putar seperti apapun, fakta pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri telah terjadi. Iya. Nah, kenapa saya bilang tidak boleh kita cantolannya hanya pakai hukum administrasi pemerintahan? Iya. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Iya. Ranahnya dan domainnya bukan hukum administrasi pemerintahan semata sekarang. Kita sudah masuk pada periode 6 bulan sebelum penetapan. Iya. Maka ranah hukum kepemiluan itu yang menjadi lex specialis derogat lex generalis Iya. menurut Secara menurut khusus ya. asas hukum. Betul, betul, Ya, betul. Oke. ketentuan umumnya atau peraturan umumnya itu adalah Undang-Undang Kepegawaian, Oke. adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Iya. Tapi ketika kita masuk durasi, ya 6 bulan sebelum penetapan, maka kita masuk pada domain hukum Undang-undang pilkada. kepemiluan. Oke. Oke, baik. Maka Pak satu Michael, ayat 5 sebenarnya yang sanksinya. menjadi pekerjaan, kalau saya sih secara pribadi melihat bahwa begini, karena kami pernah menjadi penyelenggara pemilu, tentu kami juga berharap bahwa dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks menghidupkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, baik pemilu maupun pilkada, ini sepantasnya kemudian juga mendapat respon dan juga atensi dari semua pihak. Nah, aku berpikir juga sudah sepantasnya teman-teman penyelenggara pemilu itu harus dibekali secara komprehensif tentang profesionalitas bagaimana memahami undang-undang dan juga mengimplementasikan undang-undang itu sendiri. Nah, memang dalam konteks pasal 71 ini aku lihat juga bukan cuma ada di Minut, ada di Tomohon, bahkan konon ada 43 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang punya peristiwa yang sama. Walaupun case-nya mungkin ada problem teknis yang berbeda, tapi ini ada kesamaan. Nah, saya juga sempat berdiskusi. Saya sebenarnya mengundang teman-teman KPU atau Bawaslu untuk menjadi bagian dari narasumber ini, tapi sayang sekali belum mendapat respon. Mungkin di berikut-berikut kemudian akan ada klarifikasi atau saya akan undang secara khusus. Nah, maksud saya begini, bahwa sekali lagi teman-teman penyelenggara pemilu ini kan juga mereka sifatnya robot undang-undang. Nah, robot undang-undang tetap juga ada mekanisme secara teknis. Saya ketika konsultasi ke teman-teman KPU, mereka menilai bahwa sekali lagi
ketika tidak diatur secara spesifik teknis apa yang mereka lakukan. Misalnya gini, apakah KPU punya domain untuk melakukan proses penanganan pelanggaran dengan misalnya melakukan klarifikasi, meloncat atau menghubungi pihak-pihak terkait yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Nah, itu tidak diatur sebagai sebuah badan penyelenggara pemilu, sehingga itu bagaimana mau menentukan, mau menetapkan seseorang ini bersalah berdasarkan ketentuan pelanggaran. Itu yang mereka menilai, sehingga itu terjadi kekosongan hukum di sini. Bukan kekosongan dalam artian apa ya, secara teknisnya. Karena PKPU sekali lagi tidak mengatur secara teknis. Misalnya, kalau ada petahana yang melakukan pelanggaran, pasal 71, cara penanganannya begini ya. Tolong panggil mereka, klarifikasi mereka, atau kalian datang ke mereka. Itu nggak diatur secara teknis. Atau di undang-undang itu juga tidak menyebutkan, atau PKPU mengatakan, hey, kalau pelanggaran 71 ini larinya ke Bawaslu ya, secara spesifik. Karena yang mereka bilang secara administrasi itu umum ya, pelaporan kepada Bawaslu. Kan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman KPU punya dasar sehingga bagi mereka kami sifatnya pasif. Walaupun undang-undang memerintahkan mereka secara aktif. Nah, analisa Anda terhadap fenomena ini, apa yang sebenarnya kemudian menjadi masukan juga buat teman-teman yang ada di KPU? Ya, jadi kalau saya sih sebenarnya harusnya ketika memang ada fakta seperti ini, kenapa mereka tidak saling koordinasi antar lembaga untuk Oke. penegakan hukum? Ya kan? Mereka kan boleh saling koordinasi. KPU sampaikan ini adalah laporan ke kita, Bawaslu tindak lanjuti dong. Ya kan? Fungsi koordinatif untuk menegakkan norma dan untuk membuat fair play loh. Iya. Kenapa ada penyelenggara, ada komisi, ada Bawaslu? Karena apa? Supaya pertandingan daripada pilkada ini fair play. Iya. Untuk apa kalau misalnya mereka nanti tunggu-tunggu ada gugatan? Iya. Harusnya kan ketika dilaporkan, mereka lihat konsultasi, koordinasi dengan Bawaslu. Iya. Ya kan, kok tidak bisa laksanakan fungsi koordinasi untuk mengambil keputusan? Iya kan? Iya. Faktanya ini terjadi loh. Iya. Kalau ada fakta terjadi dan akhirnya fungsi atau kerja dari lembaga ini tidak berjalan dengan secara konstitusional, berarti Iya. layak untuk di DKPP-kan. Oke. Ada regulasi, ada mekanisme. Mereka tidak bergerak secara aktif untuk membuat pertandingan dalam pilkada ini menjadi fair. Iya. Kenapa saya katakan Melki dan Pak Christian, Pak Melki, Pak Christian berkepentingan hukum mempersoalkan, karena apa? Begini loh, waktu Pak Melki mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, dia harus mengundurkan diri supaya memenuhi syarat dari DPRD terpilih. Oke, beliau adalah anggota DPR terpilih mengundurkan diri gitu. Ya, Oke. akhirnya dia boleh jadi lolos. Iya. Sekarang SK penetapan calon ini ditetapkan orang yang mengikuti syarat administrasi, Iya. ya, orang yang melakukan kewajiban hukum disuruh bertarung dengan orang yang melakukan pelanggaran hukum. Saya bertanya, Betul, betul, apakah betul. dia tidak berkepentingan mempersoalkan itu? Eh, Ini oh, yang menurut saya analisis Bawaslu tentang syarat material itu sempit, iya. dangkal. Itu menurut saya. Iya. Dangkal mereka, sempit mereka. Kalau memahami bahwa pasangan calon yang ditetapkan tidak ada kerugian. Siapa bilang tidak ada kerugian? Pada waktu proses penetapan tidak ada kerugian. Tetapi ketika dapat dibuktikan orang yang ditetapkan itu adalah pelanggar hukum, Iya. disuruh bertanding dengan orang atau saya yang ikut aturan, Iya. itu bukan fair Nggak play adil, dong. betul. Sementara Bawaslu dituntut untuk kemudian bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekarang kalau mereka berdalih, oh tidak memenuhi syarat secara material, karena kan Pak Melki ditetapkan, tidak Ya, ada yang dirugikan. Siapa bilang tidak dirugikan? Pada waktu proses penetapan itu memang belum ada kerugian. ya. Tetapi ketika kedua-duanya sudah ada penetapan dan ternyata salah satu itu terbukti melakukan pelanggaran, Hmm, maka untuk membuktikan itu berkepentingan hukum dong Pak Melki mempersoalkan. ya, Bukankah berdasarkan Undang-Undang Dasar setiap orang sama di depan hukum? ya, betul. Mana equality before the law kalau seperti itu? Oke. Ya kan?
Oke. Begitu. Ini yang saya bilang. Saya ngotot. Ya. Bahkan saya sedikit emosional dengan masalah ini, Hmm. dengan keadaan ini. Getol memperjuangkan ini Oke. karena ada persoalan keadilan dan ada persoalan penegakan hukum untuk demokrasi yang sehat, untuk fairness competition, Oke. untuk kompetisi yang fair. Kalau kita tidak tegakkan aturan ini, berikut bisa terjadi lagi. Dan Betul. akhirnya untuk apa ada penyelenggara kalau tidak berfungsi? Oke. Apa langkah teman-teman Begitu. pasca penetapan atau keputusan dari PT Tun? Baik itu kemudian dinyatakan Kalau terjadi pelanggaran kalau maupun dia, tidak. kalau dia dibatalkan, kita menunggu apakah KPU melakukan kasasi atau tidak. Tapi Oke. kalau dia tidak dibatalkan, maka kita ajukan kasasi. Oke. Dan kita pun sementara mempersiapkan lapor Bawaslu dan Oke. KPU. Anda mau Ya, menilai karena bahwa peristiwa ini Bawaslu dan KPU akan dilaporkan juga ke DKPP? ah, pasti kita kan laporkan ke Lebih DKPP. spesifiknya ke kabupaten atau ke provinsi? Karena saya mendengar Kami informasi teman-teman kabupaten juga menilai bahwa ya selama belum ada petunjuk teknis dari KPU provinsi atau RI, kita laporkan mereka semua. oke, itu menarik Karena sekali. kita, ya kan, Oke, di mana keadilan, iya kan, oke, gitu loh. oke, baik. Begitu. Pak Michael, ini sebenarnya sangat menarik. Aku sebenarnya akan mencari pembahasan lagi lebih maksimal. Berharap sih sebenarnya dari teman-teman penyelenggara ada yang berkenan kemudian nanti kita ajak diskusi di forum ini gitu, walaupun sifatnya cuma lewat Zoom gitu. Tapi sampai dengan saat ini juga belum ada konfirmasi. Namun yang jelas, saya berharap Pak Michael nanti juga bisa kami hubungi untuk berikut ada diskusi yang memperpanjang gitu ya. Artinya teman-teman kita juga tanpa mengurangi rasa hormat kita ke paslon yang bertarung ya, bukan cuma karena soal ini kepentingan Pak Michael apa Pak Melki Pangemanan dengan pasangan wakil bupatinya. Ini juga saya disclaimer bukan dalam konteks ada tendensi khusus kepada Pak Joneganda, tapi yang kepingin kita lihat di sini adalah bagaimana kita menghidupkan pasal 71 yang terang-terang sudah dilanggar oleh petahana dalam hal ini adalah Pak Joneganda gitu. Oke, pesan terakhir barangkali dari Pak Michael terhadap mungkin pertama publik, yang kedua adalah penyelenggara pemilu itu sendiri, dan yang ketiga barangkali kepada pengadilan dalam hal ini PT Tun yang sekarang sedang berproses. Apa yang akan Anda bilang? Kalau saya pertama untuk ke publik, marilah kita jadi masyarakat yang cerdas. Oke, Ya, melihat proses demokrasi ini bukan cuma semata-mata voting belaka, pemberian oke, suara bukan. oke, Tapi bagaimana kita mengkritisi proses ini agar supaya pertandingan ini berjalan dengan fair, ya. Kemudian yang kedua ke penyelenggara, ya kan? Untuk apa ada kewenangan kalau tidak ada keberanian dan integritas? Ini jadi persoalan. ya, Sehingga saya berharap kalau kalian diberikan kewenangan, jadilah orang-orang yang memiliki kewenangan yang berani dan berintegritas. ya, Makanya kalau sebagai orang hukum kita itu ada adagium mengatakan lex dura sed tamen scripta. Hukum itu keras, tapi demikianlah bunyinya. ya, Ya, kalau memang tegas seperti itu, kalau masih dalam pembentukan pasal, kita berdebat soal pasal, itu masih oke. Tapi ketika itu sudah jadi pasal, itu normatif. ya, Kuncinya cuma tegakkan, tegakkan. setegak itu. Oke. Terhadap Oke? pengadilan? Jadi, sekali lagi, tidak ada tendensi untuk menjegal Oke. calon atau untuk menghambat Pak Jono itu mengikuti pesta demokrasi. Ya, Tetapi bagi kami, kalau ada ketidakadilan, ada hukum yang diselewengkan, ya penegakan hukum kuncinya. ya, Kalau kita tidak menjaga kewibawaan demokrasi ini dengan penegakan hukum, ya. mau dibawa kemana kita punya apa namanya hasil demokrasi yang Ya. bermartabat. Demikian. Oke, keren. Pak Michael Jacobus, terima kasih atas segala pikirannya. Bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu, kawan-kawan yang mengikuti video ini sejak dari awal, silakan share ya sebanyak-banyaknya kepada banyak orang. Ini sebenarnya daging semua, di luar soal bahwa ada kompetisi dalam konteks politik. Tapi sebenarnya Pak Michael Jacobus sebagai lawyer senior, sebagai advokat yang selama ini juga banyak ber apa istilahnya, berkompetisi dalam ruang-ruang hukum, bergelut dalam dunia hukum. Ini menurut saya sebagai ilmu pengetahuan, dan saya juga sebagai mantan penyelenggara pemilu, sebagai mantan anggota Bawaslu juga agak prihatin ya dengan
situasi dan kondisi seperti ini ketika ada undang-undang yang kemudian secara normatif tidak ditegakkan. Mudah-mudahan ke depan menjadi pelajaran penting dan saya mengucapkan terima kasih ke Pak Michael Jacobus. Kita akan berjumpa di momen berikut. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya Bang Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Offside.